Halo semuanya, ketemu lagi di seri kalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu penggunaan dari integral tentu, yaitu tentang pusat massa dan momen, gitu ya. Namun sekarang kita akan melihat teorema yang melibatkan pusat massa, yaitu adalah teorema Pappus. Nah, di sini permasalahan kita adalah kita ingin menggunakan teorema Pappus untuk menentukan pusat massa dari lamina homogen. Di sini lamina homogen maksudnya lamina dengan massa jenis yang konstan, gitu ya, yang dibatasi oleh setengah lingkaran, Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, dan sumbu X, ya. Nah, jadi teorema Pappus itu apa sih? Jadi misalkan saya punya daerah, kira-kira daerah sembarang seperti ini, R, gitu ya, dengan pusat massa yang, ya misalkan di sini, gitu ya, pusat massanya. Lalu ceritanya kita ingin memutar daerah R ini terhadap sumbu putar ini, gitu ya. Nah, artinya teorema Pappus ini mengatakan kepada kita bahwa volume benda putar yang terbentuk ini akan sama dengan luas daerah R, saya beri nama AR, dikalikan jarak tempuh si titik pusat masanya ini mengitari sumbu putarnya, gitu ya. Nah, jarak tempuhnya pasti berbentuk lingkaran karena ini kita benda putar gitu ya. Dan berarti ini akan menjadi 2 kali pi kali jari-jarinya. Di sini jari-jarinya saya beri nama D. Oke, jadi jari-jarinya saya beri nama D. Jari-jari di sini tidak lain merupakan jarak antara titik pusat massa dengan sumbu putarnya. Gitu ya, ini adalah teorema Pappus. Nah, maka dari itu kita akan coba lihat ke permasalahan yang kita miliki sekarang, yaitu adalah setengah lingkaran seperti ini, kira-kira berjari-jari satu, ya. Oke. Dan karena kita ketahui di sini laminanya homogen, maka dari itu persebaran masanya itu merata ya, konstan. Maka dari itu di sini kita bisa lihat bahwa setengah lingkaran ini adalah bentuk yang simetri terhadap sumbu Y. Jadi kita punya, misalkan kita punya X bar, Y bar ini adalah koordinat pusat masanya, kita akan punya X barnya akan sama dengan 0, ya, karena dia simetri terhadap sumbu Y. Nah, kira-kira di sini misalkan titik pusat masanya, gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal mencari Y barnya. Gimana caranya? Jika kita lihat, apabila lamina ini kita putar terhadap sumbu X, dia akan berbentuk bola, ya. Benda putarnya akan berbentuk bola. Dan volume bola kita bisa hitung tanpa menggunakan integral ya. Kita sudah tahu rumus untuk volume bola yang adalah 4/3 pi dikali jari-jari pangkat 3. Jari-jarinya adalah 1 ya. Jadi volumenya adalah 4/3 pi. Di sisi lain kita bisa melihat dengan teorema Pappus bahwa ini akan sama dengan luas setengah lingkaran, yaitu adalah setengah pi R kuadrat, R kuadratnya 1, dikali kelilingnya ya. Kelilingnya adalah 2 pi kali D-nya adalah jarak dari titik pusat massa ke sumbu putarnya, yang tidak lain adalah Y bar. Maka dari itu kita bisa memperoleh Y barnya ya. Di sini kita bisa melakukan penyederhanaan dulu ya, ini setengah dengan 2 bisa kita coret, pi juga bisa kita coret, sehingga kita akan peroleh Y barnya adalah 4/3 pi. Jadi kesimpulannya adalah di sini koordinat pusat massanya ini akan menjadi 0,4/3 pi. Oke, sekarang kita lihat ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita akan menggunakan hasil yang kita peroleh, yaitu pusat massanya tadi, untuk menentukan volume benda yang dibentuk dengan memutar daerah yang tadi terhadap garis Y sama dengan X-1. Nah, jadi kelebihan teorema Pappus ini, kita bisa menentukan volume benda putar untuk sumbu putar yang berbentuk garis miring gitu ya, tidak perlu garis yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinatnya. Asalkan kita bisa menentukan jarak antara si pusat massa dengan si sumbu putar. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini kita perlu menentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu putar dan melewati titik pusat massanya terlebih dahulu. Nah, karena kita tahu ini garisnya Y sama dengan X-1, ini punya gradiennya 1, maka dari itu garis yang tegak lurus akan mempunyai gradien min 1 ya. Jadi saya tulis M
yang adalah gradien yang kita inginkan, garis yang kita inginkan adalah min 1, dan melewati pusat massa. Itu adalah 0,4/3pi ya. Nah, ini kita bisa peroleh persamaan garisnya adalah Y min 4/3pi sama dengan min 1 dikali X min 0. Atau kita akan punya Y sama dengan min X ditambah 4/3pi ya. Ini adalah persamaan garisnya. Setelah kita peroleh persamaan garisnya, kita perlu menentukan titik potong antara garis ini dan garis ini. Yaitu adalah yang di bagian ini nih. Nah, titik potongnya bisa kita selesaikan dengan eliminasi dan substitusi ya. Jadi kita bisa samakan di sini kan Y sama dengan Y gitu ya. Kita akan punya min X plus 4/3pi sama dengan X min 1. Akibatnya kita akan punya 2X, ini akan sama dengan 1 ditambah 4/3pi ya. Jadi kita bisa peroleh di sini X-nya, ini bisa kita sederhanakan nantinya, kita akan peroleh 2/3pi tambah setengah, dan kita bisa substitusi balik, sehingga kita akan punya Y-nya, ini akan sama dengan 2/3pi dikurangi setengah ya. Jadi kita sudah tahu koordinatnya, ini adalah 2/3pi plus setengah, 2/3pi min setengah. Selanjutnya, kita tinggal menentukan jarak antara titik pusat massa dengan koordinat ini ya, titik dengan koordinat ini. Jadi kita akan hitung, jaraknya adalah akar dari ini 2/3pi tambah setengah dikurangi 0 kuadrat ditambah 2/3pi min setengah dikurangi 4/3pi dikuadratkan, gitu ya. Dan ini bisa dihitung dan bisa kita sederhanakan, dan kita peroleh bentuknya adalah akar dari setengah ditambah 8/9pi kuadrat. Maka dari itu, dengan menggunakan teorema Pappus, kita akan punya volumenya adalah luas daerahnya, yaitu tadi setengah pi ya, dikali 2pi jaraknya ya. Begitu. Ini bisa kita sedikit sederhanakan, kita akan punya pi kuadrat dikalikan dengan akar dari setengah tambah 8/9pi kuadrat. Jadi ini adalah volume benda putarnya. Oke, sekian untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!